Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah perumusan Pancasila. Sebelumnya, kita memperkenalkan anggota yang ada di dalam kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini dari absen 13. Nama saya Salsabila Putri dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Jian Faustin dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Namira Nadira Amalia dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Britania Ramadhani dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Maisa Widyalapati dari nomor absen 20. Yang pertama akan disampaikan oleh Jihan tentang sejarah dirumuskannya Pancasila. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus jumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai dasar negara mereka. Pembentukan BPUPKI diketuai oleh Dr. Ajiman Bedrodiningrat dan wakil ketuanya Raden Panji Sueroso dan Bangasi Rusdo. Anggota BPUPKI yaitu ada 67, 60 dari Indonesia dan 7 dari Jepang. Dari hasil sidang BPUPKI pertama, ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila. 1. Muhammad Yamin. Konsep Muhammad Yamin mengajukan konsep berupa 5 dasar yang kemudian dikeluarkan sebagai Pancasila. 5 usulan dasar dari Muhammad Yamin: 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Supomo. Konsep Supomo mengajukan konsep integralistik yang mengembangkan kesatuan dan persatuan tanpa mengabaikan kepentingan individu. 5 dasar usulan dari Supomo: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno. Konsep Insinyur Soekarno mengajukan konsep Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Soekarno mengusulkan 5 sila yang mencerminkan untuk membentuk negara yang adil, berdaulat, dan berkemanusiaan. 5 usulan dasar dari Soekarno: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI pertama dilanjutkan dengan sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan untuk melanjutkan pembahasan mengenai pembentukan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia yang merdeka. Pada sidang ini, beberapa hal penting berhasil disepakati dan dirumuskan. Pembentukan Panitia 9 merupakan hasil dari sidang kedua. Panitia ini bertugas merumuskan Piagam Jakarta yang nantinya menjadi dasar pembukaan UUD 1945. Anggota Panitia 9: 1. IR Soekarno, 2. M. Prof. Mohyamin, 3. GRS Mohatta, 4. MRAA Maramis, 5. Raden Abikusno Tejoproso Soejoso, 6. Abdul Kahar Moezakir, 7. H. Agus Salim, 8. KH Wahid Hasim, 9. MR Ahmad Soebarjo. Yang melanjutkan dan panitia 8 yang terdiri dari IR Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Sutarjo, Ahmad Wahid Hasim, I Bagus Hadi Kusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis. Lalu terdapat 9 pokok usulan. Yang pertama, usulan meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usulan yang meminta mengenai dasar negara. Yang ketiga, usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. Yang keempat, usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, usulan yang meminta mengenai warga negara. Yang keenam, usulan yang meminta mengenai daerah. Yang ketujuh, usulan yang meminta mengenai agama dan negara. Yang kedelapan, usulan yang meminta mengenai pembelaan. Dan yang terakhir atau yang ke-9, usulan yang meminta mengenai keuangan.
dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang pertama PPKI: 1. Mengesahkan UUD tahun 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Soeharto sebagai wakilnya, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Hasil sidang kedua adalah: 1. Pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional, menetapkan 12 departemen atau kementerian dengan masing-masing menterinya. Hasil sidang ketiga PPKI adalah: 1. Membentuk Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Setelah hasil sidang kedua dirumuskan Pancasila. Pada sidang 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah